Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan aku Kak Ebi. Hari ini aku bakalan bahas 10 soal UKOM tahun 2022 tentang soal-soal kebidanan. Semoga soal yang aku bahas hari ini menambah referensi kalian untuk menghafal beberapa materi untuk persiapan ujian UKOM di tahun ini ya teman-teman ya. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Oke, aku bacain ya. Seorang remaja perempuan umur 15 tahun datang ke klinik bidan dengan keluhan sudah setahun ini frekuensi mendapatkan haid sekitar 2 hingga 3 bulan sekali. Asal hasil anamnesis, menarche usia 13 tahun. Haid setiap 2-3 bulan sekali. Ganti pembalut tidak menentu, terkadang keluar haid hanya sedikit, terkadang banyak sekali. Tidak merasakan nyeri perut maupun pusing. Hasil pemeriksaan PP tes negatif, TB 140, BB 45, tensi 110/70. Nafasnya 84 dan nadi 84, nafasnya 20 dan suhu 36,5. Pembesaran payudara normal, benjolan payudara negatif. Abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Kira-kira diagnosa apa yang paling tepat untuk kasus tersebut? Nah, kalian bisa lihat nih di pilihan gandanya ada A sampai E ya teman-teman, boleh dibaca. Nah, kalau sudah tahu jawabannya yang tepat, kalian bisa catat dulu di kertas atau di buku, biar nanti soal dari 10 soal ini kalian benar berapa dan salah berapa ya. Sudah siap untuk kunci jawabannya apa? Dan jawabannya adalah D, oligomenorea. Jadi, keluhan haid sekitar 2 hingga 3 bulan sekali merupakan salah satu gejala oligomenorea. Oligomenorea adalah siklus menstruasi yang lebih dari 35 hari. Nah, apa kata kuncinya di sini? Kata kuncinya, dia mens pertamanya usia 13 tahun, usia 15 tahun. Frekuensi mendapatkan haidnya sekitar 2 hingga 3 bulan sekali. Nah, di sini masuk ke dalam kata kunci ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah jawaban yang D. Kalian boleh lihat nih dari indikator lama siklusnya dan frekuensi mengganti pembalut. Kalau menstruasi normal itu 21 hingga 35 hari. Kalau oligomenorea itu 35 sampai 90 hari. Tadi kan di soalnya dibilang nih, kalau pasien ini haidnya setiap 2-3 bulan sekali. Nah, itu masuk ke dalam kata kunci ya. Jadi kalian sudah tahu nih jawabannya apa. Jawabannya adalah D, oligomenorea. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang remaja perempuan usia 16 datang ke PMB, keluhan haid lebih dari 10 hari, selalu merasa nyeri hebat saat menstruasi hingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Anamnesa ganti pembalutnya 5 kali per hari dan darah bergumpal. Tensi 100/70, nadi 86, suhu napas 20, suhu 36,5, tinggi badan 147, berat badan 50. Pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan konseling gizi, B. Memberikan edukasi personal hygiene, C. Melakukan konsultasi dengan SPOG, D. Mengecek ulang keluhan, E. Memberikan edukasi bahwa hal itu normal dialami remaja. Kira-kira kalian kalau jadi bidan, kalian ngasih saran apa nih sama pasien yang punya masalah seperti ini? Tuh, boleh dicatat deh jawabannya apa. Oke? Jawabannya yang tepat adalah C. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Jadi, kewenangan bidan itu adalah promosi, preventif, dan deteksi dini. Karena di sini dia bilang lama menstruasinya lebih dari 10 hari, melebihi rentang normal 2-7 hari, disertai nyeri hebat dan saat menstruasi hingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, jadi teman-teman juga harus paham ya, di mana batasan-batasan bidan boleh melakukan diagnosa atau memberikan konseling, merujuk atau melakukan tindakan yang lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Bisa kalian baca lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 3.
Seorang bidan koordinator puskesmas sedang menghadiri musyawarah masyarakat desa atau MMD bersama dengan perangkat desa dan warga. Salah satu isu kesehatan yang dibahas dalam MMD itu adalah selalu ditemukannya kematian ibu setiap bulan. Hasil survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa selama ini sebagian besar remaja putri di desa tersebut menikah setelah tamat SMP, sehingga kehamilan pertama terjadi di usia kurang dari 17 tahun. Nah, pertanyaannya, langkah awal apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Pencegahan kasus perkawinan anak. B. Kebutuhan olahraga. C. Kebutuhan nutrisi. D. Perilaku hidup bersih dan sehat. Dan E. Kontrasepsi. Nah, kalian pasti galau nih, yang mana jawabannya? Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pencegahan kasus perkawinan anak. Kenapa jawabannya A? Jadi penyebab kematian ibu itu ada 3, determinan dekat, antara, dan jauh. Kalau determinan dekat itu penyebabnya itu kayak gangguan obstetrik seperti perdarahan, preeklamsi, eklamsi, infeksi pada ibu selama kehamilan. Kemudian kalau determinan antara itu adalah faktor kesehatan seperti status kesehatan ibu, status reproduksi, akses terhadap pelayanan kesehatan ya. Nah, kalau determinan jauh itu adalah berhubungan dengan faktor demografi atau sosial kultural. Jadi untuk soal nomor 3 itu langkah awalnya ya kita harus mencegah kasus perkawinan anak ya teman-teman ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kata kuncinya di sini adalah perhatikan bahwa remaja putri di desa tersebut menikah setelah tamat SMP sehingga kehamilan pertamanya di usia kurang dari 17 tahun ya. Jadi ini lebih ke kayak adat istiadat atau kebiasaan gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi untuk menghindari usia dini pernikahan ini kita harus melakukan pencegahan perkawinan pada anak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Remaja perempuan umur 13 datang ke PMB bersama ibu dengan keluhan vagina terasa panas dan gatal, menstruasi rutin, mengganti celana dalam sekali dalam sehari, mengalami keputihan berwarna kuning kehijauan berbau tidak sedap. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadinya 86, suhu 37,5, nafas 20, tinggi badan 45, 145, berat badannya 50. Pembesaran payudaranya normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Inspeksi vulva vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, kalian bisa baca ya pilihan gandanya A sampai E. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa nih? Jawaban yang benar adalah E. Melakukan rujukan untuk pemeriksaan penunjang. Jadi keputihan itu adalah cairan dan sel yang keluar dari vagina. Keluarnya keputihan biasanya dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Vagina terasa panas dan gatal, serta keputihan berwarna berbau adalah hal yang tidak normal. Hal tersebut dapat merujuk pada infeksi daerah vagina akibat jamur atau bakteri, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut ya teman-teman ya. Kata kuncinya di sini adalah vagina terasa panas dan gatal, keputihan berwarna dan berbau. Hal itu tidak normal, jadi perlu kita melakukan rujukan untuk pemeriksaan penunjangnya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang remaja usia 17 datang ke IGD, keluhan nyeri perut bagian bawah, perdarahan tidak kunjung berhenti, di mana anamnesa merupakan korban pemerkosaan dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja tersebut mendapatkan akses aborsi 2 hari yang lalu, namun hari ini keluar darah sedang bercampur gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tensinya normal, nafasnya 84, dan ada kontraksi uterus. Nah, ini boleh nih kalian garis bawahi ya. Terus ada nyeri tekan abdomen, hasil inspekulo tampak servis membuka. Nah, ini bisa menjadi kata kunci teman-teman, dan terlihat jaringan pada serviks. Ini juga masuk ke dalam kata kunci. Kalian harus tahu nih kata kuncinya. Apakah masalah potensial yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kira-kira jawabannya apa? Sudah tahu belum jawabannya? Coba dibaca dulu yang A, B, C, D, atau E. Kira-kira yang mana ya?
Jawaban yang tepat adalah B, abortus incomplete. Jadi pada kasus tersebut merupakan kasus abortus incomplete, yakni jaringan janin yang telah mati tidak keluar sepenuhnya dari rahim dan menyebabkan perdarahan terus berlanjut. Abortus ditandai adanya hasil pemeriksaan keluar darah sedang dari kemaluan, adanya kontraksi, nyeri abdomen bagian bawah. Kata kuncinya apa teman-teman? Kata kuncinya ini nih, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa serviks membuka dan teraba jaringan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Langsung ke soal yang nomor 6. Remaja perempuan usia 16 datang ke PMB, keluhan belum pernah mengalami haid, anamnesanya terasa daerah perutnya nyeri, daerah perut dan nyeri panggul. Remaja tersebut memiliki keluhan sering nyeri buang air kecil. Mengaku payudara mulai tumbuh sejak usia 14 tahun. Hasil pemeriksaan tensi, nafas, suhu, kemudian nadi itu normal, tinggi badan 150, berat badan 55. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Inspeksi vagina tampak dangkal tanpa introitus vagina. Tuh pertanyaannya dibaca nih. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kira-kira kalian tahu nggak nih? Anak ini mengalami apa? Dibaca nih pilihan gandanya. A, B, C, D, atau E jawabannya teman-teman. Sudah tahu jawabannya? Yang sudah tahu kita cek jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah B, aplasia vagina. Aplasia vagina adalah penyimpangan dari normal perkembangan alat kelamin perempuan yang meliputi ketidakhadiran total atau sebagian dari vaginanya. Nah, ini kata kuncinya, kalian bisa baca ya teman-teman ya untuk kata kuncinya. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Ini ada remaja usia 17 datang ke IGD mengeluh nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis mengalami kehamilan tidak diinginkan, meminum obat yang dibeli secara online sejak kemarin, keluar darah sedang bercampur gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tensinya normal, nafas normal, ada kontraksi uterus nih, boleh digaris bawahi ya. Nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Ini juga masuk ke kata kunci ya teman-teman ya. Apakah masalah potensial yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ayo, apa nih jawabannya? Kalian ini ya, aku kasih tahu ya. Ini harus dihafal nih apa perbedaan antara abortus iminen, abortus komplit, insipient, kemudian abortus provocatus, molahidatidosa. Kalian sudah harus hafal nih, yang mau ujian hukum untuk kebidanan ya harus tahu ya teman-teman ya. Karena waktu aku tes hukum tahun 2015 lalu, udah lama ya, itu tuh banyak banget loh soal-soal tentang abortus ini. Jadi harus tahu apa perbedaan satu dengan yang lainnya. Oke, kita langsung ke kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah yang D, abortus provocatus. Jadi kenapa abortus provocatus? Kata kuncinya di sini loh teman-teman. Data hasil anamnesa remaja tersebut meminum obat yang dibeli secara online dan hasil pemeriksaan dalam menunjukkan serviksnya membuka teraba jaringan. Abortus yang sengaja dibuat dan dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Makanya dia dibilang abortus provocatus. Oke, udah tahu ya jawabannya. Langsung ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Aduh, udah nomor 8 aja nih. Kita cuma bahas 10 soal aja ya. Jadi tonton sampai habis ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke Nyonya N, umur 25, dan Tuan A, usia 29 tahun. Sepasang suami istri datang ke PMB untuk berkonsultasi mengenai persiapan kehamilan. Hasil anamnesa, suami riwayat penggunaan narkoba suntik. Hasil pemeriksaan 1 bulan lalu, pasangan suami istri HIV-nya positif, tapi tensinya normal, nafasnya normal, suhunya juga normal, dan nadinya normal.
Rencana asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Kira-kira kalian bakalan ngapain nih kalau dapat pasien yang seperti ini? Ayo, mau kasih jawaban yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Sebenarnya bisa semua ya, tapi yang paling tepat yang mana? Langsung kita bahas aja ya. Jawaban yang tepat adalah B, konseling pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi teman-teman, pasangan suami istri yang didiagnosa HIV dapat tetap mempersiapkan kehamilan dengan memperhatikan pencegahan penularan dari ibu ke anak. Bidan diharapkan mampu memberikan konseling yang tepat mengenai perencanaan kehamilan dan pencegahan penularan dari ibu ke anak. Perempuan dengan HIV dan pasangannya perlu merencanakan dengan sesama sebelum memutuskan untuk pingin punya anak. Perempuan dengan HIV memerlukan kondisi khusus yang aman untuk hamil, bersalin, nifas, dan menyusui. Aman untuk ibu terhadap komplikasi kehamilan akibat keadaan daya tahan tubuh yang rendah, dan aman untuk bayi terhadap penularan HIV selama kehamilan, proses persalinan, dan masa laktasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Ada lagi nih. Di sini kalian bisa di pause dulu terus kalian baca ya. Ini kenapa sih jawabannya B? Nanti kalian bakalan paham ya. Silakan dibaca lagi ya teman-teman untuk penjelasannya ini. Aku langsung bahas ke soal nomor 9. Perempuan umur 23 menikah dengan laki-laki usia 23 merupakan pernikahan pertama bagi keduanya. Melakukan pernikahan setelah sudah 3 tahun. Pasangan suami istri tersebut datang ke PMB ingin berkonsultasi dengan keluhan terlambat haid selama 4 minggu. Tapi pas dites spektu negatif. Pasangan suami istri tersebut sudah melakukan program kehamilan selama 2 tahun terakhir. Kira-kira diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nih, infertil primer, infertil sekunder, infertil tersier, masanya tidak subur, atau amenorea. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Nah ini tuh ya, dari satu soal ini tuh kalian tuh udah banyak banget dapat materi. Kalau aku saranin kalian cari nih tentang teori infertil primer tuh apa, kalian catat. Jadi nanti ketika kalian dapat soal yang mirip-mirip atau dibalik-balik soalnya tentang ini, kalian udah tahu ciri-ciri infertil primer apa, perbedaan dari satu sama lainnya itu kalian sudah tahu ya. Nah, kemudian kita langsung aja bahas soal nomor 9. Jawabannya adalah A, infertil primer. Kenapa primer? Infertil itu sendiri adalah kondisi yang dialami pasangan suami istri yang telah menikah minimal 1 tahun, melakukan hubungan senggama teratur tanpa kontrasepsi namun tidak berhasil hamil. Kalau infertil primer, pasangan suami istrinya belum mampu atau belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun, namun belum berhasil memperoleh kehamilan. Jadi kata kuncinya tadi tuh, dia udah program hamil nih 2 tahun, pernikahannya udah 3 tahun, berarti dia masuk ke infertil primer karena belum pernah hamil ya teman-teman ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Siapa nih jawabannya yang benar semua? Selamat deh. Satu soal lagi. Soal yang terakhir. Seorang perempuan usia 24, berat badan 55, tinggi badan 157, datang ke PMB ya teman-teman ya, dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak, tidak seperti siklus biasanya, sejak 3 bulan yang lalu dengan lama haid lebih dari 14 hari. Nah ini bisa menjadi kata kunci loh ini loh teman-teman, ini bisa jadi kata kunci ya. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kalian bisa baca nih A, B, C, D, atau E. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Kalau aku jawabannya adalah C, menorrhagia. Apa sih menorrhagia itu? Nih kalian bisa catat atau kalian screenshot ya untuk kalian belajar di rumah. Menorrhagia adalah perdarahan haid dengan jumlah darah lebih banyak atau durasinya lebih lama dari normal dengan siklus yang normal dan teratur. Secara klinis, menorrhagia didefinisikan dengan jumlah total jumlah darah haidnya lebih dari 80 ml per siklus, durasi haidnya itu lebih dari 7 hari. Jadi masukkan kata kuncinya di sini adalah
dia siklusnya tuh apa nih? Haidnya sangat banyak, tidak seperti siklus biasanya sejak 3 bulan yang lalu dengan lama haid lebih dari 14 hari. Jadi ini masuk ke dalam tanda gejala menorragia. Jadi paling tepat nih jawabannya yang C, teman-teman ya. Selamat sama teman-teman yang sudah jawabannya udah benar semua, atau salahnya tuh 1 atau 2. Semoga kalian yang jawabannya masih banyak salah, kalian gak apa-apa belajar lagi. Nanti aku bakalan bahas lagi soal-soal uji kompetensi untuk anak bidan. Semoga kalian semua yang saksiin video aku ini, kalian lulus semua UKOM-nya ya, amin. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku tentang soal-soal uji kompetensi. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Assalamualaikum.